Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah, amma ba'd. Oke anak-anak ya, untuk kelas 8 kita sudah pernah bertemu di kelas 7 pada mapel prakarya dan PKN. Tapi kali ini saya akan membahas tentang prakarya. Untuk kali ini di kelas 8 mapel prakarya ada 4 bab. Yang pertama kerajinan bahan lunak, rekayasa alat penjernih air, budidaya satwa, kemudian pengolahan makanan dan minuman. Yang pertama kerajinan bahan lunak. Mungkin kalian di kelas 7 pernah membuat sesuatu kerajinan-kerajinan, baik dari kerajinan bahan serat maupun kerajinan bahan lunak. Nah, yang saya tegaskan di sini adalah bahan lunak. Apa itu kerajinan bahan lunak? Yaitu produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar lunak. Contohnya apa? Contohnya seperti tanah liat, kemudian ada juga dari sabun, ada juga dari malem atau clay atau lilin, itu kan termasuk bahan lunak. Nah, bahan lunak tersendiri itu ada dua, ada bahan lunak alami, juga ada bahan lunak buatan. Ini dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama bahan lunak alami, contohnya tadi sudah saya sebutkan seperti tanah liat. Contohnya apa? Contohnya seperti gerabah atau guci yang terbuat dari tanah liat. Kemudian dari kerajinan bahan lunak buatan, contohnya apa? Seperti hiasan dari sabun, ya. Kemudian ada juga yang menggunakan bahan kain flanel, seperti membuat hiasan-hiasan bunga atau hiasan-hiasan dekorasi rumah, itu bisa. Nah, selanjutnya kita bahas satu persatu. Kerajinan bahan lunak alami. Nah, bahannya apa saja? Bahan yang pertama adalah tadi sudah, pertama tanah liat, yang kedua rotan, ya, yang ketiga kulit, dan yang keempat serat alam lainnya yang bisa kita olah, kita bentuk sesuai yang kita inginkan. Yang penting bahan lunak alami, paham ya? Yang kedua bahan lunak buatan, ya ini seperti gipsum, tahu gipsum enggak? Ya, yang biasa buat plafon itu loh. Kemudian spons atau busa, kemudian sabun, lilin, dan lain sebagainya. Ini termasuk bahan lunak buatan. Nah, kemudian untuk produk-produk kerajinan banyak sekali. Misalnya kerajinan tanah liat, ya, seperti guci, gelas, piring, kemudian tungku kompor tuh, tungku kompor yang zaman dulu. Nah, itu kan termasuk terbuat dari bahan lunak alami. Dari bahan apa? Tanah liat. Yang kedua kerajinan kerajinan serat alam, ya. Seperti apa? Seperti menggunakan bambu, kemudian rotan, ya. Contohnya apa? Contohnya seperti wadah pensil, atau bisa juga membuat tas yang terbuat dari rotan, itu bisa. Kemudian peralatan dapur, ya, seperti piring yang terbuat dari rotan, kemudian yang untuk wadah makanan tuh kalian tahu sendirilah yang terbuat dari bambu itu, dunak atau apa itu, ya. Selanjutnya kerajinan dari lilin. Nah, ini kerajinan dari lilin ini sangat berpotensi sekali bagi dunia industri kreatif tentunya. Contohnya apa? Lilin-lilin tadi yang semula awalnya itu berwarna putih, tapi di sini
kita bisa mengolahnya dan mewarnai lilin itu agar menarik dan cantik, ya. Dan kita bisa mengolah lilin tadi sesuai bentuk keinginan kita. Caranya piye? Caranya yaitu dengan cara memanaskan lilin, kemudian memasukkan warna ke dalam lilin, kita aduk, kemudian kita bisa mencetak ke dalam wadah cetakan. Contohnya ada nanti. Terus selanjutnya kerajinan sabun. Nah ini jangan remehkan, padahal sabun ini kotak-kotak tok. Ya, enggak, ya. Sabun itu bisa kita gunakan, kita bisa olah menjadi kerajinan yang menarik. Jadi sabun ki warnanya pink, kuning dan sebagainya, tapi juga bisa kita olah menjadi bentuk-bentuk yang menarik. Seperti apa? Bentuk-bentuk hati, kemudian bentuk-bentuk apa namanya itu, bentuk hewan ataupun bentuk-bentuk bunga. Nah itu bisa kita olah dengan sabun. Caranya bagaimana? Mudah sekali, cukup menggunakan alat tatah, ya, atau menggunakan alat tajam seperti cutter, ya, atau ini nggak arti cutter, pemes nggak arti cutter, ya, atau pisau bisa. Selanjutnya produk kerajinan yang terbuat dari kulit. Nah ini termasuk bahan lona alami. Nah kulit ini sangat berpotensi sekali di dunia industri tekstil. Contohnya apa? Seperti tas. Nah tasnya ibumu coba deloken, tasnya mbak yumu kok kulit apa ora, ya kan? Kemudian sandalnya bapakmu itu kira-kira suka kulit apa suka kayu. Nah itu deloken, ya. Nah ada juga kulit ini, kerajinan kulit ini menjadi aksesoris yang sangat penting sekali bagi kita lihat seperti apa, kita punya seperti apa, seperti gantungan kunci. Ini kan kalau biasanya gantungan kunci kan biasanya memakai bahan resin atau pakai apa itu yang berbahan dari air mineral itu, tapi kalau dari bahan kulit maka akan menambah nilai jual. Terus contoh lain seperti sabuk. Nah sabuk itu kan termasuk dari bahan kulit, ya. Ini termasuk produk kerajinan bahan lona alami. Selanjutnya kerajinan gips. Nah ini kerajinan gips ini sangat banyak sekali kerajinannya, produk-produknya sangat banyak. Seperti apa? Seperti hiasan plafon yang biasanya cuma polosan putih, terus tidak ada hiasannya, tapi dengan adanya gipsum kita bisa membuat kerajinan yang sangat menarik dan bisa kita nikmati. Terus ada lagi patung-patungan. Nah ini contoh miniatur patung, ya, yang biasa orang-orang seni langkah-langkah pembuatannya cukup rumit dan cukup memakan waktu yang sangat lama. Nah terus pada kali ini saya hanya mengkhususkan bagaimana cara untuk mengolah dari tanah liat. Mengolah tanah liat itu kan ada beberapa cara. Jadi yang kalian tahu mungkin cuma teknik membentuk saja, ya, padahal teknik membentuk itu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah teknik coil atau lilit pilin, yang kedua teknik putar, dan yang ketiga teknik cetak. Nah cetak ini ada yang sekali, ada yang berulang kali. Saya jelaskan satu persatu. Teknik membentuk yang pertama teknik coil, yaitu dengan cara pembentukan tangan secara langsung dengan membuat lilitan-lilitan atau membuat dengan cara gulungan yang kemudian disatukan, ya, dan membentuk suatu produk yang kita inginkan. Seumpamanya lilitan-lilitan tadi kita atur, ya, kemudian kita ingin membuat
apa itu guci bisa lebih mudah. Yang kedua, teknik putar, yaitu teknik yang menggunakan alat putar. Jadi alat putarnya seperti apa? Seperti kayak lempengan kayu yang kita bisa putar-putar. Jadi cuma kita memakai bahan tanah liat, kita taruh ke dalam alat putar tersebut, terus kemudian alat putar tadi kita kita putar-putar. Dan jangan lupa tangan kita selalu dibasahi dengan air supaya apa? Supaya dapat membentuk pola atau membentuk produk yang kita inginkan, entah itu mangkok, entah itu piring ataupun guci. Terus yang ketiga, teknik cetak, ya ini teknik yang menggunakan cetakan. Ada yang sekali cetak dan ada yang berkali-kali cetak. Nah, ini teknik ini ya sebetulnya agak rumit. Karena apa? Karena membuat cetakan terlebih dahulu, kemudian setelah cetakan terbuat baru kita tuangkan ke dalam cetakan tadi. Nah, apa keunggulannya? Keunggulannya adalah menghemat waktu, ya, menghemat waktu. Paham ya sampai sini? Terus ini yang untuk teknik tanah liat, teknik pengolahan tanah liat. Terus teknik yang lain bagaimana? Ada, yaitu teknik menganyam. Apa itu teknik menganyam? Yaitu teknik menggunakan persilangan yang memakai bahan serat alam, ya. Seperti apa serat alam itu? Seperti rotan, bambu, kemudian eceng gondok, ya. Terus kemudian apa produknya? Banyak. Contohnya seperti tas, topi maupun keranjang. Nah, ini menggunakan teknik menganyam. Selanjutnya teknik menenun, ya. Teknik menenun ini pada dasarnya seperti teknik menganyam, tapi yang jadi berbeda adalah ia menggunakan alat apa jenenge? Alatnya ya ini menggunakan alat pakan dan alat lungsin. Nah, yang kita tahu teknik ini banyak digunakan oleh masyarakat Troso. Troso ki ngendi? Troso ki Jepara, masa arti Troso bangeten. Nah, contohnya apa? Apa produknya dari ini? Produknya adalah kain. Produknya adalah kain. Dari kain tadi kita bisa olah menjadi produk-produk yang lain. Loh, adalah menenun tok, ya. Terus selanjutnya teknik membordir. Ini teknik yang pada dasarnya seperti menyulam, cuma bedanya apa? Memakai mesin. Contohnya banyak sekali. Seperti apa? Kalau kita menyulam kerajinan berbentuk bunga-bungaan, naik satu persatu mesti memerlukan waktu yang lama, tetap lama. Tapi dengan adanya mesin bordir ini akan mempermudah dan mempercepat kinerja kita. Yang selanjutnya mengukir. Nah, ini yaitu menggunakan alat dan keterampilan tangan. Untuk apa? Untuk menggores, memahat dan menoreh pada permukaan benda yang diukir. Apa saja benda diukir itu? Bisa kayu, kemudian bisa juga sabun, bisa juga lilin, ya. Jadi banyak sekali benda-benda yang bisa kita ukir, asalkan benda tadi bukan benda-benda keras loh, ya. Seperti batu itu nggak bisa. Terus kita bahas lagi tentang ciri-ciri khusus tanah liat. Nah, bagaimana ciri-ciri khusus tanah liat ini? Yang pertama, liat atau lengket. Yang kedua, sulit menyerap air. Yang ketiga, dapat terpecah menjadi butiran halus. Yang keempat, berwarna hitam ataupun keabu-abuan. Yang kelima, menjadi bahan baku kerajinan. Pokoknya nek limo iki wis kecekel berarti ikulah jeneng tanah liat. Nah, jenis-jenisnya apa saja? Ya, ini ada jenis tanah liat primer. Nah, kalian bisa baca sendiri.
Ya, nanti dijelaskan oleh operator. Kemudian ada juga tanah liat sekunder. Ini berbeda, tanah liat primer dan sekunder tentu berbeda. Apa bedanya? Yang pertama, tanah liat primer ini kedudukannya di tebing-tebing atau di dataran tinggi. Kalau tanah liat sekunder ini kedudukannya di dataran rendah, seperti apa? Rawa, sawah, dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah ketika kita sudah membuat kemasan, ketika kita sudah membuat kerajinan, tentu kita harus mengemas dengan baik supaya apa? Supaya benda kerajinan yang kita buat akan terlindungi. Nah, bagaimana cara melindungi ini? Dengan adanya kemasan. Nah, eman-eman kan awakmu nggawe kerajinan api-api, dilalah ketika disuguhkan kepada pembeli malah rusak. Itu kan menjadi sebuah hal yang mengecewakan. Tentu kita harus memerlukan kemasan. Apa tujuan kemasan ini? Yang pertama adalah keamanan dan kemanfaatannya. Yang kedua adalah mampu melindungi produk mulai dari produsen hingga konsumen. Jadi ketika perjalanan ke produsen dan konsumen ini harus aman. Yang ketiga, kemasan dapat mendukung program pemasaran. Berarti nek awakmu nggur plastik cengkingan tok gak ono jenenge ya ora bakal lakune paling ya ora pati akeh. Tapi nek kemasan mbok gawe apik ana jenenge, ya, ana jeneng logomu, ana jenengmu, ana alamatmu, nomor teleponmu, mesti wong-wong akan menghubungi awakmu. Supaya apa? Karena apa? Karena ya jelas mendukung pemasaran, ya. Yang keempat adalah kemasan dapat menjadi media identifikasi produk. Agar apa? Agar mampu bersaing dengan produk-produk yang lain. Ya. Nek awakmu iki saumpamane duwe produk yang sama dengan produk yang lain, sama perusahaan lain, maka tentu akan dengan adanya kemasan menjadi lebih mudah. Mudah untuk apa? Mudah untuk mengidentifikasi. Yang terakhir, dari 4 butir tadi, yang terakhir adalah kemasan dapat meningkatkan laba perusahaan. Nek awakmu duwe jeneng, terus kemudian kemasannya bagus, terus keamanannya juga baik, maka yang terakhir adalah laba perusahaan akan meningkat pesat. Loh, senajan awakmu nggawe cilikan, nggawe semacam gantungan kunci, kemudian membuat dari cangkir dan tanah liat, nek mbok kemas apik ana jenengmu, alamatmu, nomor teleponmu, mesti akan menambah laba perusahaan. Jadi duitmu oke. Ya, sampai sini dulu ya. Mungkin kita bisa sambung lain kali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.